Untuk bahan yang pertama, saya mempunyai akrilik bekas yang sudah tidak terpakai. Saya buat casingnya seperti ini. Untuk menghemat waktu, jadi saya sudah membuatnya dan saya beri lubang seperti ini. Untuk bahan selanjutnya, saya mempunyai colokan listrik yang sudah tidak terpakai. Saya pasang di akriliknya seperti ini. Untuk bahan selanjutnya, saya mempunyai voltmeter analog bekas. Ini dari copotan dari stapel ya, yang sudah tidak terpakai dan sudah rusak. Saya manfaatkan, saya pasang di akriliknya seperti ini. Untuk bahan selanjutnya, saya mempunyai voltmeter DC yang saya pasang seperti ini. Agar tidak mudah lepas, voltmeternya saya beri lem super glue seperti ini. Untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, saya membutuhkan on off seperti ini yang saya pasang di bawah voltmeter seperti ini. Agar alatnya tidak mudah rusak, saya pasang pendingin seperti ini. Ini kipas 3 cm x 3 cm yang saya pasang di sini. Fungsinya sebagai pendingin ya. Untuk inputnya saya sudah membuat USB seperti ini ya, USB male dan female seperti ini. Ini fungsinya untuk input ya. Jadi inputnya menggunakan USB seperti ini ya. Untuk jalur listrik AC-nya, saya membutuhkan dua kabel seperti ini yang akan saya pasang di colokan listrik seperti ini. Untuk bahan selanjutnya, saya mempunyai mini inverter, ini 40 watt ya. Yang inputnya ini adalah 12 volt dan outputnya listrik AC 220 volt ya. Oke, kita pasang saja positif negatif dari inputnya 12 volt seperti ini. Kita beri kabel. Langkah selanjutnya, voltmeternya saya jumper ke colokan listrik seperti ini. Agar untuk menghindari korslet, saya bungkus dengan isolasi kabelnya seperti ini.
Untuk outputnya dari colokan listrik saya pasang ke inverternya. Ini bebas, bisa bolak-balik seperti ini. Untuk menyalakan kipasnya, saya membutuhkan dua kabel yang saya akan jumper di input 12 volt seperti ini, positif dan negatif, jangan sampai terbalik ya. Setelah disolder, saya akan bungkus dengan double tip seperti ini agar lebih aman, tidak korslet ya, dan bisa menempel pada casingnya. Untuk inverternya saya pasang dekat dengan kipas seperti ini agar tetap dingin ya, tidak panas overhead. Selanjutnya saya pasang kipasnya, saya pasang ke input 12 volt ya, seperti ini, jangan sampai terbalik, positif ke positif dan negatif ke negatif. Agar lebih kuat saya beri timah solder seperti ini. Untuk bahan selanjutnya saya mempunyai USB seperti ini. Ini pernah saya buat di video saya sebelumnya. Ini sebagai pemicu untuk menaikkan tegangan dari 5 volt ke 12 volt ya, seperti ini. Dan selanjutnya saya pasang di USB input seperti ini ya. Untuk langkah selanjutnya saya akan menyolder dua kabel ini ke on off. Ini sebagai pemicu ya, dari 5 volt ke 12 volt. Selanjutnya saya membutuhkan kabel tambahan untuk voltmeter ya. Yang voltmeter DC, yang kuning dan merah saya gabung sebagai positif ya, dan yang hitam sebagai negatif. Dan agar tidak korslet, saya pasang isolasi pada setiap kabel ya yang terbuka seperti ini. Dan kipas juga saya pasang isolasi pada kabelnya ya, agar tidak korslet dan lebih aman ya. Untuk input dari inverter positif dan negatif saya sambung seperti ini dengan voltmeter DC, dan saya akan pasang di input pada USB pemicunya ya, seperti ini. Jangan sampai terbalik positif dan negatifnya ya.
Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya saya akan rapikan dan saya akan baut pada setiap sisinya seperti ini. Oke, untuk hasil akhir ini sudah beres. Selanjutnya saya akan tes apakah ini berhasil atau tidak. Oke, selanjutnya saya akan tes dengan menggunakan dua lampu ini. Ini lampu abal-abal ya, 5 watt. Seperti ini, 5 watt ya. Dan selanjutnya saya mempunyai lampu Philips seperti ini, 6 watt ya. Tidak terlihat di kamera mungkin ya, karena tulisannya sudah pudar ya. Oke, seperti ini. Apakah akan menyala atau tidak? Inverter ini mampu atau tidak mengangkat lampu. Kita akan coba tes untuk lampu 5 watt abal-abalnya ya. Oke, kita pasang. Dan selanjutnya untuk inputnya saya membutuhkan power bank yang sudah pernah saya rakit di video saya sebelumnya. Ini power bank seperti ini. Oke, langsung saja kita colokkan USB dari inverternya ke power bank seperti ini. Oke, bisa kita lihat voltase DC nya 4,8 volt dan voltase AC nya 220 volt ya. Oke, kita colokkan saja lampunya ke inverternya seperti ini. Oke, lampunya tidak menyala. Langsung saja kita naikkan ke 11 volt seperti ini. Dan untuk AC nya naik sampai 300 volt ya. Oke, kita naikkan lagi, kita coba lagi. Oke, menyala dan listriknya di 300 dan voltase DC nya 11 volt ya. Oke, kita akan coba untuk lampu Philips apakah menyala atau tidak. Langsung saja kita pasang. Oke, di 11 volt menyala lampu Philipsnya. Oke, kita matikan di 4 volt. Kita coba apakah masih menyala. Oke, untuk lampu Philips bisa menyala di 4 volt ya. Untuk lampu yang abal-abal tadi ini tidak menyala di 4 volt, hanya menyala di 11 volt ya. Oke, kita nyalakan lagi. Dan nyalanya sangat terang ya untuk lampu Philips ya. Oke, jadi alat yang saya buat ini berhasil ya. Ini cocok untuk mati lampu di bawah camping atau di kebun dan lain-lain, bisa digunakan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.